Bu Ani, lihat tuh gayanya. Ih, Bu Amel tetangga sebelah. Dari tadi mondar-mandir terus mau pamerin mobilnya. Ih. Biasa Bu, paling juga mobil kredit. Bener Ya kan Bu Joko? Iya kayaknya deh. Bunda, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus. Di bulan suci Ramadan, penting untuk kita menjaga kesehatan tubuh agar dapat terhindar dari berbagai macam penyakit saat berpuasa dan dapat beribadah dengan nyaman. Menjaga kesehatan tubuh selama bulan Ramadan ini tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman yang harus dikonsumsi, namun juga kebiasaan sehari-hari. Tip menjaga kesehatan selama bulan suci Ramadan yang pertama yaitu dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Hal ini karena saat berpuasa, tubuh tidak kemasukan cairan selama lebih dari 12 jam. Keadaan ini meningkatkan resiko terjadinya dehidrasi yang dapat menyebabkan badan lemas, sakit kepala, sembelit, dan urin berwarna lebih pekat atau gelap. Agar ibadah puasa tetap nyaman, wajib mengkonsumsi air putih dalam jumlah cukup saat sahur dan berbuka puasa. 2. Konsumsi makanan bergizi dan seimbang. Selain cairan, tubuh juga memerlukan gizi seimbang selama bulan puasa. Tip menjaga kesehatan selama bulan Ramadan ini juga wajib diperhatikan. Pastikan kamu mengkonsumsi makanan bergizi atau yang mengandung karbohidrat, protein, serta serat ketika sahur maupun berbuka puasa agar tubuh tetap kuat beraktivitas selama puasa. 3. Kurangi makanan berlemak tinggi saat berbuka puasa dan makan sahur. Hal tersebut dikarenakan makanan yang mengandung gula dan lemak tinggi akan mudah diserap tubuh sehingga rasa lapar lebih mudah terasa. All systems are go. Informasi dan inspirasi Terus satu Info cuaca. Ya, 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sumawe. Baik pendengar, kita akan dengarkan ini untuk update cuaca Kota Lok Sumawe dan beberapa kota di sekitar Lok Sumawe. Nah, untuk itu kita sudah terhubung dengan Karendra Muiz di kesempatan pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Karendra. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Lia. Iya, salam sehat ya. Tetap semangat untuk pagi ini. Nggak libur ya? Tugas. Iya, tetap semangat walaupun tetap tugas. Baik, Karendra, seperti apa? Apakah ada bayangan akan turun hujan dari pagi sampai sore nanti? Kira-kira seperti apa ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan sahabat pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada pagi ini kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cerah ya, cerah lumayan panas. Pagi ini tidak berawan, cerah berawan saja. Nanti siang akan tetap sama cuaca, akan tetap cerah hingga cerah berawan. Kemudian nanti menjelang sore akan mulai muncul awan-awan, mulai mendung. Ini berlaku untuk hampir wilayah kita dari Kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Entar menjelang sore akan mulai berawan dan kita prediksi hujannya akan di menjelang malam dan malam hari, dan itu pun durasinya tidak terlalu lama kan. Seperti malam kemarin ya, sedikit aja. Jadi kalau udah sore nanti sudah mulai berawan ini, cerah berawan ya. Iya betul, nanti sore akan mulai berawan kembali. Berarti untuk ibu-ibu yang hari ini jemurannya banyak ya, lumayan udah kering itu kalau udah sore ya, sudah bisa diangkat. Baik, untuk angin terpantau seperti apa? Ya, Kak, gimana? Untuk angin aman juga? Iya, baik. Ya, untuk angin sendiri memang untuk pagi hingga sore nanti akan relatif kalem ya, relatif aman, tidak akan mengganggu masyarakat umumnya. Nah, kemudian tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai akan berkisar di 0,1 hingga 0,3 meter saja. Kemudian untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang maksimum akan berkisar di 0,3 hingga 0,5 meter saja. Nah, bisa dibilang tinggi gelombang untuk hari ini
cukup aman untuk pelaut, baik bagi kapal kecil maupun kapal besar. Kapal besar ya, cukup aman untuk semuanya mencari rezeki ya. Titik api terpantau? Ya, untuk hari ini memang tidak terpantau sama sekali titik api di Provinsi Aceh. Titik api hanya terpantau di tetangga kita di Kepulauan Riau, di Riau dan Kalimantan. Iya, mudah-mudahan tidak ada titik apinya ya, walaupun panas tapi tetap aman. Ada himbauan kah dari BMKG? BMKG menghimbau kepada teman-teman, kita prediksi cuaca lumayan terik untuk hari ini, lumayan panas dari pagi hingga siang nanti. Upayakan menghindari aktivitas full time di luar ruangan, upayakan ada di bawah naungan atau bayangan, ataupun di bawah pohon juga boleh. Kemudian nanti menjelang sore hingga malam nanti akan kita prediksi daerah-daerah dataran tinggi juga hujan disertai petir. Untuk itu teman-teman yang tinggal di sana agar menghindari aktivitas ketika memang sudah mendung dan terdengar suara petir, sebaiknya tetap beraktivitas di dalam ruangan, bisa di dalam rumah ataupun gedung-gedung. Jangan sesekali berteduh di bawah pohon ketika memang kondisi cuaca di wilayah Anda itu terjadi petir. Gitu. Baik, terima kasih Kak Rendra untuk update cuacanya. Nanti sore kita update kembali ya. Tetap jaga kesehatan juga. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian info cuaca. Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut. Sampah plastik hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi Indonesia dan juga negara lain di dunia. Di Nusantara, sampah plastik tak hanya dijumpai di wilayah daratan saja, tapi juga sudah menyebar luas ke wilayah laut yang luasnya mencapai 2/3 dari total luas Indonesia. Semua pihak dihimbau untuk terus terlibat dalam penanganan sampah plastik yang ada di lautan. Penyumbang sampah terbesar di laut yaitu sampah plastik, di mana ini menjadi konsen yang dapat berakibat sebagai bencana ekologis. Sampah plastik saat di lautan sangat berbahaya karena sifat dari sampah plastik yang ada di lautan memiliki daya tahan yang berbeda-beda, di mana daya tahan seperti sampah plastik dapat bertahan sampai 7 generasi. Seperti contohnya nih, botol plastik yang dapat bertahan sampai 450 tahun di dalam lautan. Senar pancing atau jaring nelayan yang terbuat dari plastik dapat bertahan selama 600 tahun lamanya. Beberapa sumber sampah yang bisa menyebabkan terjadinya menumpuknya sampah di lautan yang berasal dari aktivitas kita di daratan, seperti membuang sampah sembarangan, aktivitas pabrik, saat berlibur di pantai kita membuang sampah di pantai, dan kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, namun kita tidak sadar telah berkontribusi dengan sampah mikroplastik. Sampah mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Ayo semua yang tinggal di tepian laut, yang sering berwisata di tepian pantai, mari sampahnya dijaga untuk kepedulian terhadap lingkungan kita tercinta.
Dari Jalan Petua Ibrahim 75 Tempo Tenggalok Semawe. Selamat pagi untuk Anda pendengar. 1 jam ke depan setelah kita awali dengan update perakiraan cuaca dari BMKG Malikus Saleh ya. Ada bincang pagi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, topik kita untuk pagi ini pelayanan kesehatan di bulan Ramadan, dan saya tidak sendiri, ada rekan saya Nasrullah. Bung Nasrullah, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Kak Amelia. Iya, tetap semangat ya. Iya. Gimana hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Oke, karena kita berbicara mengenai kesehatan ya. Walaupun dia juga memang terdampak ini. Terdampak karena cuaca atau apa gitu ya. Atau mungkin karena barang semuanya naik mau. Baik, pertama sekali kita akan berbincang dengan siapa ini? Ya, kita telah terhubung dengan Bapak Baktiar SKNMM. Beliau merupakan Kepala Puskesmas Payabakung. Oke, langsung saja kita sapa. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Batiar. Waalaikumsalam Bu. Iya, salam sehat. Ada Lia, ada Bung Nas untuk pagi hari ini. Ya, baik Bu. Iya, kita topik kita mengenai pelayanan kesehatan di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui kalau bulan puasa, bulan Ramadan itu jam kerjanya juga berkurang ya. Iya. Di dinas-dinas. Nah, untuk di puskesmas sendiri seperti apa ini? Karena bersangkutan dengan pelayanan kepada masyarakat juga ya. Selama bulan Ramadan seperti apa? Baik Bu, khusus di Puskesmas Payabakung, pelayanan kesehatan berjalan sebagaimana harapan, di mana semua ASN dan non ASN tetap mengoptimalkan pelayanan meskipun di bulan puasa Bu ya. Ditambah lagi kondisi kemarau yang begitu panasnya. Iya. Jadi ASN tetap berupaya menjalankan tugas sebagaimana kebutuhan masyarakat. Padahal sangat berat. Lebih-lebih di Payabakung ini ASN-nya beranjak dari Kota Losmawe ke Payabakung, menempuh jarak lebih kurang 50 kilo ya. Oh, cukup. Jadi kalau pergi okelah, pagi-pagi masih agak lumayan cuaca ya. Saat pulang ini, panasnya. Lebih-lebih ASN kami ini umumnya kaum ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Tapi tetap semangat dan tetap upayakan seoptimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkunjung di Puskesmas. Ini dibukanya Bu, operasionalnya dari jam berapa ke jam berapa nih Pak di Puskesmas? Operasionalnya jam 8 Pak. Jam 8, insya Allah kita jam 8:30 sudah memberikan pelayanan. Sampai jam 2 Pak. Sampai jam 2. Jam 2 karena siang nggak istirahat siang Pak. Kami lanjut tanpa istirahat siang. Dan jam 2:30 ya karena kami jauh ya, kami izinkan Bu kembali ke rumah. Iya. Tanpa istirahat siang Pak. Iya. Artinya kalau masyarakat datang berkunjung jam 1, di jam istirahat tetap kami layani. Karena mengingat jauhnya pulang ya. Iya. Dari Payabakung ke Losmawe bahkan ada ke Kurku. Jadi kami ambil sedikit kebijakan bisa pulang lebih agak cepat. Pak Batiar, selama bulan Ramadan jumlah pasien yang berkunjung kira-kira berapa Pak? Jumlah pasien yang berkunjung tetap sama Pak. Sama seperti bukan bulan Ramadan ya. Iya. Lebih kurang rata-rata data 80 sampai 100 orang hampir tiap hari itu Pak. Yang rata-rata mungkin karena kemarau nih Pak ya. Di mana tempat kami air bersih ini agak terganggu. Banyak sumur-sumur masyarakat sudah kering. Jadi barangkali karena airnya sudah agak tercemar, banyak masyarakat yang berkunjung dengan keluhan gatal. Gatal. Bahkan ada gatal yang sejenis kurap. Ya, sejenis kurap. Ini banyak yang berkunjung Puskesmas. Ini barangkali disebabkan karena air yang kurang memadai ya. Kurang baik.
Ini di sekitar Payabakong juga sekitar kecamatan lain di sekeliling juga sama saya lihat. Informasinya? Ya, informasinya. Kemudian penyakit yang biasanya ya, biasa-biasa ispa, batuk, ini mungkin karena musim kemarau ini banyak debu yang polusi-polusi ya. Ya, ini juga banyak yang berkunjung ke puskesmas. Iya. Kalau terkait dengan ketersediaan obat di puskesmas selama bulan Ramadan ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah itu stok kita mencukupi, Pak. Tidak ada, sementara ini belum ada keluhan dengan stok obat, Pak. Ya, hampir semua tersedia. Saya melihat semua ya tersedia, Pak. Ya, berarti kalau selama bulan Ramadan ini penyakit ya yang lebih dominan itu Gatal. ke penyakit kulit ya Pak Batiar ya? Ya, penyakit kulit ya. Penyakit Lebih kulit. mendominasi walaupun padahal cuaca ini ya. Padahal batuk enggak juga. Sementara lihat sendiri itu karena cuaca ini dehidrasi, banyak debu juga ya. Kalau untuk puskesmas Payabakong ini Pak, ada program khusus ini selama Ramadan ini, mungkin ada mengadakan program di masjid atau di menasa-menasa, itu program tambahan Pak? Tidak ada, Bu. Cuma kami memaksimalkan program yang telah ada. Misalnya kami di ruang tunggu ada penyuluhan, ada penyuluhan dalam gedung, di mana saat masyarakat sudah berkumpul, petugas Promkes akan memberikan penyuluhan, terutama yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Mengajak petugas Promkes mengajak agar masyarakat selalu berupaya hidup bersih di rumahnya. Terkait biasanya ya PHBS rumah tangga, Bu ya. Berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi itu airnya, usahakan air yang sehat dikonsumsi, kan? Makan sayur ya ini diutamakan. Kalau anak-anak bayi dan balita itu dibawa ke posyandu puskesmas untuk diimunisasi agar daya tahan tubuhnya meningkat. Kemudian diberikan gizi yang cukup kepada bayi dan balita agar tercegah kurang gizi ya, stunting. Itu yang kami upayakan seminggu 2 atau 3 kali di ruang tunggu, Bu. Itu biasanya hari Senin. Seminggu 3 atau 2 kali ini memang program rutin kan, di luar Ramadan juga ada? Iya, iya sebelum Ramadan juga ada. Karena kalau hari Senin, hari Jumat, hari Rabu itu paling banyak pengunjung. Jadi sambil menunggu dipanggil obat atau dipanggil ke ruang poli, ada petugas prokes itu yang menyampaikan edukasi ringan, Bu. Iya. Kemudian yang lainnya sebagaimana biasa kegiatan posyandu ya, sesuai dengan jadwal ya, tetap diupayakan oleh bidan-bidan di masing-masing desa, Bu. Iya. Ini Pak Batiar tadi mengatakan ada sekitar 100 orang per hari. Ini berapa poli Pak yang kita buka, Pak? Atau berapa dokter yang kita sediakan? Kalau dokter umum ada 2, dokter gigi ada 2, Pak. Kalau poli, semua poli, Pak. Poli umum, poli anak, poli KIA, KB, gigi ya. Semua poli ya terbuka sebagaimana standarnya, Pak. Ya, kalau Sabtu Minggu ini buka, Pak? Sabtu Minggu yang bukanya UGD aja, Bu. Oh. Jadi puasa Ya. Sabtu Minggu UGD tetap buka ya. Betul. Karena 24 jam. karena tadi kan jadwal untuk bekerjanya itu berkurang ya, cepat pulang. Jadi Sabtu Minggu hanya UGD dibuka. Iya, Sabtu Minggu. Ya, iya, Bu. Iya. Karena kami bukan rawatan, jadi banyak pasien yang diminta dirawat di UGD. Oh, iya. Karena kami jauh dengan rumah sakit, kalau misalnya dirujuk masyarakat keberatan juga karena orang kampung dimaklumi kondisi ekonomi jauh. Banyak pasien kami yang diare, yang lemas, kami infus di UGD. Ya, minta infus. Ada berapa ranjang tuh, Pak?
Di UGD ada tiga ranjang, Pak. 3 ranjang. Selama Ya, kenapa Pak? hampir tiap hari ada kami impus. Iya. Udah seperti rawatan, padahal bukan rawatan. Berarti 3 ranjang itu selalu penuh, Pak ya? Enggak penuh, 1 atau 2 orang tuh hampir tiap hari ada. Oh. Itu rawat inap semua Pak? Bukan rawat inap. Kita non rawat inap, cuma permintaan dan kebutuhan masyarakat. Misalnya dia lemas, orang udah tua lemas. Ya, dia datang ke puskesmas minta infus. 2 atau 3 cairan kami berikan itu kan, lalu minta pulang. Tapi tidak sampai menginap ya? Ya, enggak ada izin inap. Jadi masalah infusnya kita, per jam kita, ya? Ya, jadi masalah kalau kita minta rujuk, ya nggak mau. Dengan alasan kondisi ekonomi jauh. Nih, jadi terasa juga petugas UGD. Ya, yang sesak, ya kan? Iya. Sering tempat kami itu. Ya, Bu. Baik. Baik, terima kasih Pak Batiar untuk informasinya, untuk sharingnya juga ya, untuk infonya di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan juga ini buat Pak Batiar. Selamat pagi Pak. Bu, terima kasih. Iya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Bu. Baik, Bu Nas, sudah kita dengarkan ini ya bersama Kepala Puskesmas Payabakung. Jaraknya jauh ya? Jauh sampai berapa tadi? 50 ya? 50 km. Itu dari pusat Kota Lok Semawe ya mungkin, Iya, kalau dari Kruku kan lebih. Lebih lagi, iya benar. lagi. Memang ya seperti Pak Batiar tadi bilang ada faktor ekonomi juga ya. Jadi masyarakat lebih memilih untuk ke UGD-nya aja ya. Iya, tapi bagi perawat mungkin waktu pulang bisa ngabuburit dulu ya. Iya. Baik, pendengar, kita akan kembali lagi di Bincang Pagi setelah kita dengarkan yang ini. Tell me what you do when you're not thinking about me. Where you even gone? Are you out? Are you happy? Tell me how's your mom? Does she still ask about me? Ask about me, yeah. I know she like me. Never paid attention to you. Can't believe I wasn't taking you to places that we love to go together. Now I really get it. This things never last forever. Should've took time to love you. Now I do all the right things with all the wrong people. All I ever wanted was you. If everything's changed, why do I feel the same? I'm still falling for you. Yeah, you got me where you want me. Slipping through the morning 'cause I stayed up. Feeling like a bad dream that I can wake up from. Yeah, you got me where you want me. All I had to say was sorry, yeah. I've been on edge and I can't calm down. Sitting on this bed that we both made out. Yeah, you got me where you want me. All I had to do was say I'm sorry. Walking up the stairs, I got pictures all around me. Bringing up the pain that I tried to bury so deep. When I see your face, I remember it's because of me. It's because of me, yeah. Now I do all the right things with all the wrong people. All I ever wanted was you. If everything's changed, why do I feel the same? I'm still falling for you. Yeah, you got me where you want me, yeah. Slipping through the morning 'cause I stayed up. Feeling like a bad dream that I can wake up from. Yeah, you got me where you
sorry. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Pada bulan inilah semua pintu amal akan dibuka. Semua perbuatan baik akan dilipat gandakan pahalanya dan syaitan-syaitan akan dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, serta melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menghindari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi bagian dari umat muslim yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. ...89,3 MHz per 1 RRI Lok Semawe, pelayanan kesehatan di bulan Ramadan ya. Sudah kita dengarkan sebelumnya bincang kita bersama Kepala Puskesmas Payabakung, ada Bapak Batiar. Dan berikutnya kita akan berbincang dengan narasumber kita lainnya ya. Ada Dr. Hari Laksamana. Beliau adalah Humas RSUCM Aceh Utara. Selamat pagi, Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Iya, ada Lia, ada Bung Nas untuk pagi hari ini. Salam sehat nih, Dok. Kita mengenai selamat pagi, salam sehat, Bu Lia. Pelayanan kesehatan di bulan Ramadan ini, ada perbedaan bulan biasa dengan bulan Ramadan ini, Dok, di RSUCM? Yang bedanya itu tambah panas ya. Cuacanya panas sekali, luar biasa. Kalau jam pelayanan juga kan mengikuti jam peraturan pemerintah ya. Aturan dari kita juga. Tapi kalau misalnya pada dasarnya ya seperti biasa ya, bahwasanya pelayanan emergensi tetap buka 24 jam. Pelayanan rawat jalan, ya, rujukan konsultasi itu mengikuti jam kerja pemerintah, Senin sampai Jumat, ya, di jam-jam tertentu. Seperti itu, Bu. Iya. Ya. Dok, jam pemerintah kan selama Ramadan ini berkurang nih, Dok, 1 jam ya, 1 jam itu lebih cepat pulangnya. Nah, betul. Untuk dokter, jadwal dokternya sendiri seperti apa nih, Dok? Apakah mulainya itu jam 9 atau jam 8 sudah dimulai ini jadwal dokternya ini? Nah, kita pendaftaran itu karena pada hari-hari tertentu itu kan memang ada jadwal dokter yang khusus, seperti misalnya ortopedi cuma ada di hari Kamis, seperti itu kan. Nah, jadi itu memang pada hari-hari memang biasanya itu unsur mutia itu ramainya itu di tengah minggu, di Selasa, Rabu, dan Kamis. Malah agak spare, agak kosong itu di Senin dan Jumat gitu ya. Nah, kita jam 7 itu petugas pendaftaran sudah standby. Nah, jadi jam 8 itu sudah mulai kegiatan pendaftaran ya, pengantrian online seperti itu. Nah, jadi biasa jam-jam 9 itu pasien sudah mendapatkan pelayanan konsultasi dengan dokter dan dokter spesialis. Berarti ada lebih cepat dari hari-hari biasa, Dok? Ya, jadi kalau misalnya kebetulan kan kalau pagi kita kan memang kegiatan seperti biasa ya. Jadi kalau misalnya memang jam pulangnya dipercepat, itu sebenarnya tidak berpengaruh karena kegiatan kita tuh yang paling
Kalau yang agak lambat itu di hari Rabu dan hari Kamis yang memang biasanya ngarit sampai jam 6 atau jam 5 gitu ya. Iya. Nah, tapi kali ini juga kita lihat animo masyarakat juga mungkin karena lagi bulan puasa begitu ya. Jadi itu jam-jam biar di hari-hari ramai seperti Selasa Rabu Kamis itu juga di jam 3 sudah selesai pelayanannya. Karena memang sudah ya, mungkin kita di samping memang mungkin masyarakat juga berpikir kan, wah ini kita lama-lama jadi nggak buat puasa mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi ya, Dok? tetap sama sih, walaupun mungkin kalau memang di hari-hari biasa di Selasa Rabu Kamis itu kadang-kadang kita bisa sampai melayani pasien itu sampai jam-jam 6 sore. Iya, jadi walaupun memang sudah di luar jam kerjanya pemerintah, tapi kita tetap melayani ya. Nah, tapi kalau misalnya memang di selama pelayanan di bulan Ramadan kita lihat kita juga publikasi jam kerja selama masa Ramadan jam sekian sampai jam sekian, dan kita lihat biasanya jam-jam 3 itu sudah selesai pelayanan di poliklinik seperti itu. Berarti di antrian obat aja yang paling masih ada, Pak? Ya, jadi memang yang kadang-kadang karena pelayanannya mungkin konsultasi ada rujukan ke antar poliklinik ya nih kan. Nanti dari penyakit dalam nanti rujuknya ke laboratorium ya, setelah kembali lagi dia baru dapat obat. Nah, ini agak lama sedikit mungkin seperti itu. Iya, kalau dokter bilang tadi selama puasa mungkin pasien lebih cepat ya, jam 3 udah selesai karena mempersiapkan lain-lainnya gitu ya. Iya benar. Iya, karena lebih cepat, waktu dinasnya juga lumayan cepat ini, Dok. Dokter di awal tadi sudah sedikit kasih clue, ini semakin panas gitu ya. Iya benar. Ada peningkatan pasien, Dok, selama bulan Ramadan? Masih sama ya, kita lihat kalau misalnya untuk pelayanan rawat jalan ya, untuk rawat jalan itu memang di hari-hari tertentu kebiasaan di luar bulan Ramadan kita tuh sampai pengunjung itu sampai 400 sampai 600 per hari. Tapi kalau misalnya ini rata-rata tuh 300 ya. Oh, berkurang ya, Dok? Per harinya. Ya, berkurang mungkin ya kita bilang tadi. Nah, karena mungkin sebagian mempersiapkan kan berkunjungnya mungkin nanti aja lah setelah Ramadan gitu kan. Kalau bisa ditahan itu, Dok. Iya, jadi kalau misalnya mau konsultasi mungkin yang penyakit ringan itu kan bisa ditangani di puskesmas ya. Iya. Nah, kecuali kalau rujukan 1 bulan sekali itu juga. Cuman kita publikasi juga sih bosnya memang pasien-pasien yang memang jatuh tempo berobatnya itu di masa libur itu kita berikan pelayanan lebih cepat kemarin itu, ada 1 minggu lebih cepat itu. Nah, itu sudah kita publikasi di awal-awal Ramadan. Oh, sudah ada ya? Ya, jadi memang biasa berobat untuk mendapat pengobatan 1 bulan yang nanti jatuhnya di tanggal 8 sampai tanggal 15 mungkin bisa berobat di bawah tanggal 5 gitu kemarin itu. Udah diworo-woro sebelumnya ini ya, Dok? Sudah duluan dikabar-kabari gitu. Dok, kalau dokter bilang selama puasa ini mungkin karena banyak satu dan lain hal lah, jadi berkurang sekitar 300-an. Itu untuk pasiennya berkurang. Tapi kalau untuk penyakitnya ini, Dok, selama Ramadan kira-kira penyakit apa ini yang mendapat peringkat pertama atau lebih dominan? Ya, kalau ini tren Ramadan tuh sama ya, biasanya kan penyakit-penyakit yang berobat di samping memang penyakit-penyakit kebiasaan lainnya itu yang meningkat itu kan biasanya pasien-pasien dengan gangguan pencernaan ya, karena mungkin ya pola-pola berusia buka puasa makan agak-agak gimana begitu gitu ya. Jadi mau dewasa mau anak-anak yang gangguannya itu satu. Yang kedua ya penyakit demam, mengingat juga cuaca agak ekstrim di luar ya, jadi kita juga puasa mengalami sedikit dehidrasi tubuh, jadi ya mungkin gampang terjadi perubahan pada suhu, demam akhirnya seperti itu. Jadi yang kita lihat mungkin selama bulan Ramadan pasien yang sering berkomunikasi di IGD tiba-tiba itu adalah pasien keluhan-keluhan seperti demam dan gangguan pencernaan ya. Jadi ada juga ya, Dok, pasien kecelakaan. Karena mungkin itu kecelakaan itu udah kunjungan rutin ya gitu ya, karena mungkin ya ada waktu jam-jam tertentu kan agak ada crowded ya lalu lintasnya mungkin. Ini sudah mulai ada peningkatan untuk kecelakaan, Dok?
Belum, masih kita bilang masih kunjungan biasa lah. Alhamdulillah ya, sudah banyak Ya. yang sadar. Ya. Iya, Dok, untuk penyesuaian pelayanan emergensi ini selama bulan Ramadan ada peningkatan atau ada khusus untuk pelayanan ini EMS-nya, Dok? Iya, jadi kalau misalnya jam emergensi itu kan emergensi mencakup pelayanan IGD, persalinan, ya, rujukan ambulan, habis itu apa lagi ya, operasi situ kan, itu tetap dilakukan seperti biasa. Ya. Jadi nggak ada jam, ya nggak penyesuaian Ramadan apa segala macam nggak ada masalah, kita tetap itu kan kegiatan-kegiatan emergensi 24 jam itu memang sudah berlaku semestinya seperti itu. Ya. Dok, kita ajak bincang juga, kita lah terhubung dengan Nurse Yusrawati Escape dan MKes nih Bu. Assalamualaikum Ibu Yusra. Iya. Waalaikumsalam Ini kita warahmatullahi sudah terhubung wabarakatuh. juga dengan Pak Hari Laksamana. Kalau Ibu Yusra melihat seperti apa pelayanan kesehatan di bulan Ramadan ini, Bu? Kalau menurut saya selamat. Assalamualaikum Dr. Ari. Waalaikumsalam, apa kabar Bu Yusra? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, Jumpa di sini kita ya. Siap Ya. Bu, ya Bu Yusra. Baik, sesuai dengan topik kita hari ini, pelayanan kesehatan di bulan Ramadan. Menurut amatan saya sih yang dipanggil sebagai pemerhati kesehatan saya Pak Ari. Cocok Bu. Menurut saya pelayanannya tetap standar ya, nggak ada perubahan antara pelayanan saat Ramadan dengan di luar Ramadan. Mungkin yang berubah itu bukan kualitas layanannya, mungkin jam layanannya aja yang ada sedikit berubah, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kita juga. Yang berubah menurut saya malah petugas kesehatannya itu tambah banyak pahalanya yang biasanya. Kan di sisi positifnya di situ. Jadi kita harus terus motivasi petugas kesehatan kita untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan, melayani dengan lebih tulus, sehingga pasien-pasien kita itu bisa cepat sembuh, karena bukan obat aja yang bisa menyembuhkan menurut saya. Sapa, senyum, sentuhan itu malah obat yang lebih bagus. Nah, terus kan kita di bulan puasa juga harus sama-sama menjaga amarah ya, jadi harus lebih sabar sehingga pahalanya lebih besar. Itu sih kalau menurut standar pelayanan secara teori, mungkin ya kita sama-sama rujuk ke peraturan yang udah ada ya Pak Hari. Misalnya di pelayanan di rumah sakit standarnya di IGD bagaimana, itu kan semua udah ada SOP-nya. Benar. Nah, itu menurut saya Pak. Iya, jadi bisa dibilang selama Ramadan ini karena harus banyak sabar ya Bu Is ya. Makanya berkurang ya Pak dok ya 300-an karena punya sabar. Jadi tensi nggak naik. Iya, mungkin Dok untuk ada masukan kali ya dari dokter untuk langkah-langkah pencegahan atau saran untuk mengurangi risiko penyakit selama bulan Ramadan ini, Dok. Iya, jadi mungkin kita kan selalu menggembar-gemborkan hidup sehat ya, diet menjaga kesehatan, apalagi kalau dalam bulan suci Ramadan, karena diminta untuk kesungguhan kita dalam lebih sungguh-sungguh dalam beribadah, menjaga kesehatan kan ya, apalagi sampai menyambut nanti Lebaran Idul Fitri seperti itu. Jadi hari ini ya kalau kita kan ya jaga kesehatannya, perhatikan nanti jenis makanan untuk berbuka ya, perhatikan juga jam-jam olahraga untuk tetap menjaga kebugaran, konsultasi dengan tenaga kesehatan terdekat, baik dari puskesmas, klinik, sampai dengan di rumah sakit. Dalam hal ini juga rumah sakit Umum Mutia, walaupun kita ikut jam libur cuti bersama, tapi kita juga tetap membuka pelayanan konsultasi kesehatan 24 jam. Soalnya mungkin nanti beberapa dari teman-teman dari masyarakat ini kan bahkan sudah punya nomor langsung dokter atau mungkin dengan petugas kesehatan yang bisa berkonsultasi kalau memang ada penyakit-penyakit yang atau gangguan-gangguan kesehatan yang mereka rasa bisa dikeluhkan pada waktu pelayanan di rumah sakit di luar jam pelayanan rumah sakit seperti itu. Jadi kalau saran saya tetap jaga kesehatan, kebugaran ya, selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan sampai dengan Lebaran Idul Fitri seperti itu. Dok, kalau menjelang Idul Fitri di Rumah Sakit Umum Mutia banyak dokter yang mau cuti nih?
Kalau mau cuti tertutup sih, apalagi rumah selama jam pelayan, selama dalam arus mudik, masa kosong seperti ini, kita juga tim manajemen itu langsung setiap hari 1 atau 2 orang dari grup struktural itu selalu mengontrol pelayanan. Jadi melihat apa mungkin ada gangguan, ada mungkin fasilitas yang mungkin tidak berjalan semestinya. Ya, jadi mungkin petugas, kehadiran petugas seperti yang diharapkan Bu Yusra tadi juga, bagaimana pelayanan di ruangan seperti itu kan. Jadi setiap hari saling berhalih, semoga selalu di Bapak Direktur dan manajemen itu sudah mengatur sistem bahwasanya memang ada kontrol dari grup struktural itu untuk melihat pelayanan, juga mengontrol pelayanan selama masa libur itu. Kalau Bu Yusra menilai seperti apa? Ini menjelang Idul Fitri, otomatis aktivitas masyarakat juga semakin tinggi, angka kecelakaan pasti juga makin. Ini seperti apa harapannya? Kalau harapan saya sih petugas-petugas yang berada di garda-garda terdepan itu seperti IGD itu harus yang betul-betul profesional, terus berpengalaman, terampil juga, terutama untuk tindakan-tindakan emergensi, misalnya menghentikan perdarahan, kemudian kalau ada ada kasus-kasus seperti henti nafas, henti jantung, itu orang-orang emergensi emang harus yang terampil betul, dipilih sama Pak Hari untuk ditempatkan di situ, sehingga itu juga menaikkan citra kita, di mana umur harapan hidup bisa lebih besar kalau petugasnya terampil. Nah, SDM itu kan menjadi bukan hanya prioritas di bulan Ramadan aja sih, selama pelayanan itu ada, itu harus terus ditingkatkan, mulai dari kesehatan tuh pelayanannya kan ada 3, SDM-nya, sarana prasarananya, dan biayanya. Jadi semua berimpak nanti ke biaya. Misalnya kalau di IGD itu harus ada AED, alat untuk shock jantung kalau ada pasien-pasien emergensi yang memang waktu tolongnya itu hanya 5 menit, lewat 5 menit dan pasiennya lewat gitu. Walaupun pertolongan yang diberikan itu sebenarnya simple, yang penting si petugasnya itu terampil melakukan RJP dan menggunakan AED juga untuk alat-alat emergensinya. Nah, itu paling penting itu pada pasien-pasien kecelakaan dengan trauma kepala, dengan henti nafas, henti jantung. Nah, itu IGD-nya memang harus betul-betul disiapkan sama Pak Ari. Iya. Ya, kalau dokter tadi sudah memberikan saran ya, langkah-langkah pencegahan ini Bu Yus ya. Nah, kalau Bu Yus sebagai pemerhati kesehatan sebenarnya melihat dampak puasa Ramadan ini terhadap kesehatan kita seperti apa sih? Kalau dari sisi kesehatan puasa itu sangat bagus ya, malah untuk orang-orang yang bukan Islam, yang non Muslim itu malah dianjurkan puasa, ada waktu-waktu tertentu yang memang nggak makan. Tapi bedanya dengan kita kan berpuasa ada nilai ibadahnya, bukan hanya untuk kesehatannya. Dari sisi kesehatan itu memang usus kita, lambung kita perlu dipuasakan dalam waktu tertentu. Jadi secara teori kalau memang puasa kita benar, tekniknya, caranya seperti yang udah diajarkan sama ustadz-ustadz kita yang sampaikan itu, insya Allah kita akan sehat. Malah banyak anjuran-anjuran puasa untuk orang-orang yang DM, untuk orang yang hipertensi, itu obatnya salah satunya adalah dengan berpuasa. Nah, yang salah di kita apa? Siangnya berpuasa, waktu bukanya lebih parah dari yang itu yang salah. Balas dendam. Balas dendamnya itu yang buat banyak kasus masuk ke rumah sakit ya Pak Hari. Apalagi dengan jajan yang di luar. Bukan berarti kita nggak kasih jajan di luar, tapi kan harus tetap higienis. Jadi sekarang kalau kita lihat sih jajanannya itu di pinggir jalan banyak debu, apalagi nggak pernah hujan seperti ini. Ini menjadi salah satu faktor resiko dan yang harus terus kita kasih pendidikan kesehatan dan penyadaran kepada masyarakat. Jadi waktu berbuka itu bukalah dengan yang manis, sebiji kurma. Nah, itu kemudian baru sholat, baru dilanjutkan dengan makan. Jangan balas dendam pokoknya, jangan balas dendam, itu aja pesannya. Iya, ini pun manisnya manis alami ya, bukan manis yang sudah dibuat-buat gitu, buatan ya. Jadi sebenarnya kalau yang punya penyakit penyerta atau riwayatnya rawan ini untuk berpuasa, tidak ada larangan sebenarnya ini, Bu?
Kalau memang misalnya status seseorang dengan DM atau hipertensi, kalau memang kondisinya udah stabil, gula darahnya udah stabil, dengan maksudnya nggak naik turun gitu, udah stabil, bagus dengan berpuasa, sehingga dosis obatnya pun pelan-pelan bisa diturunkan, nggak harus minum kalau biasanya 3 kali, mungkin dengan berpuasa bisa dikurangin jadi 2 kali minumnya, mengikuti pola puasanya. Orang hipertensi juga seperti itu. Pak Hari, ada nggak selama bulan Ramadan keluhan terkait dengan menu makanan nih, Pak? Menu makanan gimana nih, Bu? Maksudnya, jadi salah pola makan yang salah nih. Oh ya, jadi ya seperti dibilang Bu Yusra juga tadi kan, bahwasanya sebenarnya kita tetap mengeluh-elukan. Itu kalau pasien yang datang ke Jumtia juga pengunjung juga dapat informasi sih, maksudnya diingatkan. Selain mungkin kawan-kawan juga mungkin Pak masyarakat juga dapat informasi di fasilitas kesehatan di luar rumah sakit. Itu di Jumtia juga kita kan nanti sambil menunggu itu selalu ada yang namanya tim promosi kesehatan rumah sakit PKRS ya. Jadi di situ bahkan juga dibantu dengan dokter koas mengingatkan bahwasanya bagaimana menjaga pola makan yang sehat, bagaimana mungkin menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Nah, jadi seperti dibilang mungkin mengkonsumsi makanan, menjaga jumlah minum air yang cukup selama bulan Ramadan sehingga tidak jatuh ke dalam fase lemas, dehidrasi seperti itu. Jadi itu kita lulukan Pak Nas selama mungkin pasien menunggu di depan poliklinik, baik dengan mikrofon satu rumah sakit juga ngomongin bahwasanya nanti ada tips menjaga kesehatan pencernaan di bulan Ramadan. Nah, nanti juga di depan poliklinik kita ngomong seperti itu. Jadi ada sambil menunggu ya pasien juga disuguhi informasi-informasi seputar masalah pencernaan, seputar masalah penyakit dan lain sebagainya gitu. Ini berlanjut sosialisasi ini, Pak? Setiap hari itu ya? Memang udah bawa itu setiap hari, Pak. Jadi mungkin kalau memang di hari khusus, mungkin ya kalau memang seperti hari Jumat, kadang-kadang dari tim PKRS ini memutar seperti ceramah singkat ya dari mungkin dai-dai terkenal seperti itu yang berbau kesehatan. Nah, kalau misalnya memang di poliklinik tertentu, biasanya di poliklinik mata, THT, anak, itu juga ada kegiatan yang dibantu oleh dokter muda dari Fakultas Kedokteran Unimal gitu, yang memang memberikan informasi seputar makanan, kesehatan, penyakit, dan mungkin pencegahan seperti itu. Iya, Bu Yus, kalau di bulan Ramadan ini sebagai pemerhati kesehatan, Bu Yus melihat penyakit apa ini yang rawan muncul setiap Ramadan? Ya, selain dehidrasi ya. Ya tadi itu salah satunya gangguan di sistem pencernaan, misalnya diare. Karena faktor kebersihan juga, mungkin usus juga ya, udah dipuasakan terus tiba-tiba dimasukin makanan yang banyak, terus terjadilah proses adaptasi sebenarnya sehingga muncul gejalanya diare. Jadi diare itu nggak mesti yang infeksi, yang non infeksi juga bisa terjadi diare. Kemudian satu lagi penyebab diare itu alergi. Kan kalau puasa kan suka jajan di jalan, apa yang dilihat warnanya enak aja semua itu. Semua yang mau pedes-pedes dibeli. mie calu ya, nggak ada mie calu kayaknya nggak sah gitu. Jadi itu juga menjadi faktor ya yang menyebabkan gangguan kesehatan. Makanya pendidikan seperti yang disampaikan Pak Hari tadi, saya memang ada pernah menyaksikan sendiri bahwa itu program di Rumah Sakit Cumutia itu ada namanya penyuluhan kesehatan PKRS tadi. Makanya secara program nggak ada yang berubah di bulan puasa dengan yang bukan bulan puasa. Cuma mungkin di waktu dan pahalanya aja yang berubah. Itu aja yang berbeda, lain nggak ada kayaknya. Tetap sesuai dengan SOP dan aturan-aturan yang udah dibuat. Berarti tergantung kondisi juga ya, kalau cuacanya seperti saat ini panas. Nah itu pola hidup sehat kita memang harus dijaga sekali ini ya Bu Yus ya. Pola makannya ya. Secara umum sih kita ya pola hidup sehat ya, kembali ke situ untuk meningkatkan daya imunitasnya kan jadi kunci. Apalagi kalau penyakit-penyakit infeksi itu kuncinya kan di imunitas. Jadi kalau ya kembali ke tidak merokok, istirahat yang cukup, makan gizi seimbang, olahraga untuk kebugaran, ya itulah semua. Jadi intinya di situ.
Tapi sama kelola stres satu lagi Bu Yusra. Iya, banyak kan? Iya benar. Kalau udah banyak itu program hidup sehatnya, kalau udah stres ya. Ujungnya lambung kalau udah lambung bagian tengah semuanya sakit ya dok ya. Iya betul. Yang penting jangan stres. Dampaknya besar ya, bisa ke tekanan darah, tapi kalau di simpatis, parasimpatis semua jadi berubah. Iya, tapi kalau di ujung Ramadan seperti ini dok, untuk stres sepertinya berkurang karena THR udah cair semua. Masih menanti. Belum masuk rekeningnya dok. Masih pengalaman pribadi. Iya. Masih ditunggu-tunggu itu. Masih ada yang nunggu-nunggu juga. Baik. Iya. Ya mungkin pertanyaan Bu Yusra terkait dengan cara membuka puasa. Biasanya kan kalau saran Ibu seperti tadi yang manis-manis dulu. Ini kalau yang berat-berat dulu seperti apa? Ada pengaruh nggak dengan lambung? Pengaruh kalau menurut saya, karena kan pada saat sistem pencernaan kita kan dipuasakan itu lebih dari 8 jam, maka dia sama juga dengan kita, tiba-tiba baru bangun tidur kok langsung dikasih yang ini kamu ke sini, ini kamu ke sini, ini harus begini. Jadi kan agak-agak bingung sedikit gitu. Jadi ada proses adaptasinya lah. Udah kita puasakan sistem pencernaan kita mulai dari atas sampai ke bawah itu ya, waktu kita mau ngajak dia untuk kembali bekerja, kita juga harus kasih waktu jeda lah. Jangan langsung sekali banyak gitu. Jadi mulai dulu dengan makan kurma, minum air hangat sedikit, makan kue sepotong. Ya, jadi kalau kebiasaan buka puasa memang dengan kue dulu, enggak dengan nasi terus, itu menurut saya sih lebih bagus. Tapi semua kan tergantung ke kebiasaan. Yeah. Jadi ikutin aja, kalau memang ada orang yang nyamannya buka terus langsung makan, nggak ada masalah, ya teruskan aja. Karena semua kan tergantung ke individunya. Nggak bisa kita paksakan harus semua polanya sama dengan yang teori. Karena teori itu pada saat-saat tertentu juga ada proses toleransinya, tergantung dengan adaptasi tubuh seseorang gitu. Ya, apalagi dengan gorengan. Itu sangat, ini kalau menurut saya sih sangat kurang bagus untuk berbuka dengan yang berminyak, berlemak gitu. Ya seperti Amelia tadi ngomong, mie caluk dengan gorengan itu pasti nikmat. Ditambah dengan es lagi. Ini seperti apa nih kalau ditambah dengan es dingin lagi. Es dingin memang ya, nggak ada yang panas es. Itu sih kalau menurut saya sih lengkap. Kurang pas ya, apalagi dengan pengalaman saya secara pribadi gitu. Mungkin kalau untuk sistem pencernaan saya udah nggak kuat terus yang seperti itu. Itu lengkap penderitaannya itu. Ya. Jadi terlalu dipaksakan namanya. Jadi pelan-pelan aja lah. Walaupun udah nahan lapar lama, disitulah kita berlatih untuk sabar. Yeah. Sehingga kalau program dietnya sih di puasa, kalau puasanya benar pasti turun. Tapi kalau puasa 12 jam, terus makan berapa jam kita puasa, 14 jam. Terus makannya lebih dari yang udah dipuasakan itu, ya nggak turun lah berat badan. Malah naik. Iya. Kenapa? Karena udah siap makan, balas dendam. Kan? Pulang tarawih nanti makan lagi, habis itu tidur. Jadi pasti naik tuh berat badannya, malah nggak sehat menurut saya. Iya. Dok, kalau tadi kita kan taunya semua aman, pasien turun. Nah, ini dari yang sudah-sudah dok, selama Ramadan itu sebenarnya ada tantangan tersendiri nggak nih? Kalau di bulan Ramadan itu yang dihadapi oleh dokter gitu. Setiap Ramadan, wah ini kasusnya laka lantas misalnya gitu ya. Ada peningkatan di sini, jadi agak sedikit kewalahan. Seperti apa dok? Nanti kalau misalnya trennya itu ya biasa tadi kita bilang di bulan Ramadan tuh ya gangguan pencernaan, ya gangguan pernafasan, batuk, pilek dan lain sebagainya, radang tenggorokan, nah seperti itu. Nanti setelah Ramadan puasa itu anak-anak udah mulai pegang uang jajan, orang tua juga yang ada penyakit tertentu sudah mulai makan daging, makan lemak lain. Nah lain lagi Bu
jenis penyakitnya yang masuk. Udah kena kan lontong begitu ya Dok ya. Iya, udah trennya udah berubah lagi nanti. Dari seperti sebelum puasa gitu kan. Pas kena nanti hari megang, ada yang kepingin, orang tua kita mungkin ada yang kepingin makan daging. Iya. Atau mungkin sebagaimana. Jadi kembali terjadi lonjakan di awal-awal Ramadan. Penyakitnya apa? Lambung, hipertensi, kembali kan. Ganti seperti ada di hari seperti dibilang Bu Yusra tadi. Ada gangguan-gangguan pencernaan dengan sudah agak cooling down juga emang di awal-awal Ramadan. Nah, setelah itu nanti akan meningkat lagi mungkin di waktu setelah Idul Fitri. Nah, jadi itu mungkin agak 1-2 yang membuat warna peningkatan di daftar kunjungan kita nanti. Mulai rame di situ ya Dok ya. Nah, ini di samping penyakit-penyakit umumnya yang pada dasarnya seperti mohon maaf kita bilang mungkin ada gangguan stroke hipertensi, pernafasan, gangguan di paru-paru, itu yang memang daftar rutin kunjungan di UGD kita, kecelakaan seperti tadi. Iya, berarti kalau berakhirnya Ramadan belum berakhir penderitaan. jangan maksudnya. Jadi kan kalau dokter setelah Ramadan meningkat. Yang ditunggu-tunggu. Jadi inilah kita mungkin yang perlu digiatkan adalah bagaimana menjaga bahwasanya nggak boleh terlampau di over makannya, mungkin seperti itu ya. Dijaga. Obat yang putus juga mesti selalu mungkin dijaga gimana cara minum obatnya selama bulan Ramadan. Nanti pada waktu bulan puasa juga setelah Ramadan bagaimana juga makannya kan seperti itu. Itu mungkin dielu-elukan, diingat-ingatkan supaya tidak terjadi lonjakan pasien nanti setelah bulan Ramadan. Ini mengingatkan pendengar kita ini juga Dok. Jadi nanti agak-agak direm lah ya. Begitu udah Lebaran. Lontong nambah lagi. Iya. Bu Yusra mungkin. Jadi kalau katanya mungkin kata Bu Yusra tadi kan untuk diet turunnya sekian, begitu hari raya pertama, hari kedua makin naiknya sekian gitu kan. Pakai bengkak jadinya. Iya. Iya, kalau dari Bu Yusra seperti apa? Kalau dari saya sih himbauannya tetap ke masyarakat, tetap jaga pola hidup sehat, sistem imunitas harus dijaga meningkat. Intinya di situ, sehingga rumah sakit Pak Hari jadi agak kurang kunjungannya. Tapi kalau saya lihat trennya sih kalau di bidang swasta ya, usaha yang nggak pernah sepi itu rumah sakit. Jadi mau tetap dengan penyuluhannya, dengan pola hidup sehatnya, tapi kayaknya dia nggak pernah sepi. Terus petugas yang nggak bisa digantikan AI, sekarang kan masa digital ya, petugas yang nggak bisa digantikan AI itu petugas kesehatan, karena belum ada AI yang bisa pasang infus sendiri. Iya. Jadi kita tetap survive ya Pak Hari. Jadi nggak usah kalah saing sama AI sekarang. Kita kalau di sana sudah 4.0, kita masih 5.0. Ada yang diminta tadi ramah tamahnya Ibu ya. Iya. Itulah. Baik, Dokter terima kasih untuk sharing-sharingnya juga, berbagi sama-sama. Terima kasih masukan Ibu Yusrawati juga untuk pagi hari ini sudah hadir ke studio langsung ini Dok. Memenuhi undangan. Terus saya tadi dengan puskesmasnya udah jalan. Udah. Jadi mungkin sedikit saya himbauan untuk petugas puskesmas ya. Tetap jaga stamina, tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kemudian itu di puskesmas kan programnya sebenarnya bukan ke pengobatan ya, salah satunya aja di pengobatan, tapi orang itu kan lebih ke pencegahan dan promotif dan mencari kasus, screening. Semoga screening di masyarakat tetap jalan walaupun bulan puasa. Iya. Dan tetap jaga kesehatan juga ya, karena nggak kebal, tetap drop kalau banyak di porsi. Baik, terima kasih Bu Yus, terima kasih Dokter Hari bersama Perusahaan Tutup Pagi. Mudah-mudahan kita bisa berbincang untuk lain waktu dan kesempatannya Dok ya. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini saja untuk Lok Semawe
pagi ini di Bincang Pagi mengenai pelayanan kesehatan di bulan Ramadan. Bung Nas banyak sekali ini ya. Ya, informasi dan yang mengingatkan kita juga. ya. Jadi nanti setelah Ramadan jangan popolan karena nggak puasa lagi semua dimakan ya. Ingat badan juga, sayang badan juga ya. Baik, pendengar, sampai di sini saja untuk Bincang Pagi. Kita masih akan terus berlanjut sampai jam 10 pagi untuk Loksa Mawe pagi ini. Saya Malia masih menemani Anda kalau Bung Nas nanti akan melanjutkan dengan kegiatan lainnya ya. Iya, betul. Ya, baik, terima kasih Bung Nas sudah menemani untuk Bincang Pagi. Pendengar, kita dengarkan satu lagu yang sudah saya persiapkan untuk Anda.